Ya Tuhan, Allah kami di surga, kami datang bersyukur pada pagi ini, beribadah kepada Tuhan untuk melanjutkan ibadah kami untuk 10 hari berdoa. Karena Tuhan berkati hamba-Mu untuk menyampaikan satu kebenaran agar pelajaran ini boleh membawakan kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menuntun hati kami untuk memandang kepada kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita buka pelajaran kita, renungan kita, pelajaran ke-8, melewati lembah. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Saat itu kami sedang melakukan perjalanan misi selama 2 pekan ke kota Ilolo, Filipina. Ketika saya dipanggil ke kantor gereja misi, ada telepon untukmu dari Amerika. Segera datang. Hati saya merasanya berkecamuk saat saya berlari ke kantor dan mengangkat telepon. Dengan menahan nafas saya berkata, "Halo." Di ujung telepon saya mendengar suara isak tangis seraya berkata, Doni sudah meninggal." Saya mencekram dada saya dalam ketidakpercayaan mendengar berita tadi. "Bagaimana bisa? Apa yang terjadi?" kataku. Adik laki-laki saya paling kecil, Frank, memberitahukan kepada saya bahwa saudara laki-laki tertua kami, Danny, seorang yang kecanduan alkohol dan obat-obatan, ditemukan dengan jarum di lengannya di sebuah kamar motel. Dia overdosis karena meminum koktail yang berisi campuran antara heroin dan alkohol. Saya terkejut. Saya membiarkan teleponnya tergantung dan saya menangis terseduh di lengan suami saya. Saya sangat jauh dari rumah untuk bergegas berada di sisi keluarga saya dan harus menunggu minggu berikutnya sampai perjalanan misi kami selesai. Dalam perjalanan pulang ke rumah dengan pesawat, kenangan masa kanak-kanak melintas di benak. Saya mengingat peristiwa spesial saat kemarin saya bermain dengannya. Saya mengingat betapa dia sangat melindungi saya. Saya memikirkan tentang kehidupan Danny, akan pilihan-pilihan yang dibuatnya. Hatiku sakit memikirkannya agar memiliki kehidupan yang lebih baik, untuk mengenal Allah dan menemukan kedamaian dan ketenangan. Danny sangat mudah bergaul. Kelihatannya dia sangat populer. Namun ketika dia memasuki bangku SMA, dia berteman dengan orang-orang yang suka pesta, minuman alkohol, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Tidak berapa lama kemudian, Danny menjadi seorang yang kecanduan alkohol dan obat-obat terlarang. Ia menjadikan dia pengunjung tetap rumah tahanan polisi dan pusat rehabilitasi ketergantungan obat. Akhirnya, pengadilan menunjukkan pengacara untuk mengamarkan Danny jika dia tidak pindah dari kota itu dan menjauh dari teman-temannya. Dia berpotensi untuk masuk penjara. Jadi Danny tinggal bersama-sama dengan saya dan suami saya untuk sementara waktu. Ketika dia berada di rumah kami, Danny menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang rohani. Dia berpartisipasi dalam kebaktian keluarga kami dan bahkan mengikuti kursus suara nubuatan. Dia tahu semua jawaban yang benar dan menyelesaikan pelajaran-pelajaran tersebut tepat waktu. Tentu saya
tentu saja kehidupannya menjadi berbeda. Percaya dirinya menjadi stabil, dan dia pulang ke rumah. Segera dia kembali kepada teman-teman lamanya dan mulai menggunakan kembali obat-obat terlarang. Kali ini lebih banyak lagi, lebih kuat lagi, sampai akhirnya dia kehilangan nyawanya. Betapa hal ini sangat menyakitkan hati Allah untuk melihat orang yang untuknya ia telah mati untuk membayar harga penebusan terjerembab ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang memperbudaknya. Kasih ilahi meneteskan air mata kesedihan untuk manusia yang dibentuk keserupaan dengan penciptaannya yang tidak menerima kasihnya. Saya merasa kasihan pada Denny melihat perjuangan menghadapi kecanduan sangat merugikan keluarga kami. Banyak kali dia memanfaatkan orang tua kami, mencuri dari mereka untuk memenuhi kecanduannya, dan berbohong untuk menutupinya. Mereka tidak bisa membiarkannya, tetapi tinggal di rumah mereka. Jadi dia menjadi tunawisma. Hal itu sangat menghancurkan hati ibuku untuk memikirkan putranya tidur di jalan di musim dingin, makan di tempat penampungan. Jika saja dia makan, berkeliaran di jalan untuk mencari lebih banyak narkoba. Ibu saya memberinya banyak kesempatan kedua, tetapi Denny tidak pernah berubah. Dia mati sendirian. Saya sangat lelah dengan dunia ini dan manipulasi setan terhadap mereka yang lemah dan tanpa Kristus. Tidak pernah ada rencana Tuhan bahwa manusia harus menjalani hidup yang menderita, sakit, dan kesepian, diperbudak oleh setan. Saya sering bertanya-tanya apakah Denny percaya bahwa Tuhan mencintainya. Saya bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran di saat-saat terakhir hidupnya. Adakah dia memanggil Tuhan? Apakah dia akan diselamatkan? Saya tidak akan pernah tahu jawabannya dalam kehidupan ini. Tetapi saya yakin bahwa Bapa Surgawi menaungi Denny sejak dia dilahirkan. Saya tahu bahwa kasih Allah adalah temannya setiap saat, yang pernah menariknya dengan penuh kasih, sayang, dan menawarkan kepadanya keselamatan. Kalau kita baca cerita ini, kita ikuti bahwa ada 3 bersaudara, di mana Frank dan Denny. Ketika Denny kecanduan narkoba, dan kelihatannya keluarga ini adalah keluarga orang yang berada. Tetapi Denny katanya ketika dia bergaul dengan teman-temannya dan akhirnya dia kecanduan, ketika kakak mereka yang wanita yang namanya Missy, ketika Missy mendapat berita bahwa saudara mereka Denny, saudara tertua, telah meninggal dunia, tidak masuk di akalnya bahwa Denny sudah meninggal dunia. Dan dikatakan dalam cerita ini, sampai dia tidak bisa menahan kesedihan dan dia jatuh ke pangkuan suaminya, dan dia menangis dan mengingat bagaimana kasih dan pengalaman 3 bersaudara ini di masa kecil mereka. Denny sempat katanya berubah dan dia mendekatkan diri kepada Tuhan dengan belajar suara nubuatan, dan akhirnya dia menyelesaikan pelajaran suara nubuatan. Tapi dikatakan dalam pelajaran ini bahwa akhirnya dia telah
mengakhiri hidupnya dan timbullah kesedihan dengan kenangan-kenangan masa lalu. Dalam pelajaran kita ini katakan melewati lembah. Kalau kita baca di dalam ayat ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah patah hati, patah cinta. Tapi saya pernah mengalami patah cinta, patah hati, sampai saya tidak naik kelas. Ya, karena patah cinta. Memang sakit rasanya kalau patah cinta. Kalau kita ingat syair lagu pada tahun 70-an yang sangat terkenal, patah hatiku jadinya. Ya, itu sangat berkesan. Dan ketika itu selalu saya nyanyikan lagu ini. Sangat sedih rasanya. Oleh karena syair lagu ini sangat menyentuh hati yang mempunyai pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman ya tidak mengerti itu. Jadi sering Tuhan berikan pengalaman itu kepada kita. Di dalam kesedihan, kesusahan, seringkali Tuhan izinkan kepada kita supaya kita mengerti. Saya tidak tahu berapa kali mengubur orang ke pondok kelapa, memberikan nasihat. Ya, ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Ketika Yesus datang nanti, kita dipertemukan dengan kekasih-kekasih kita. Seperti enak kita menyampaikan pekabaran itu. Berulang kali sejak tahun 92 saya di Jakarta ini, berulang kali menghantarkan orang yang meninggal, lalu kita memberikan nasihat. Setelah kita nasihat, kasih nasihat di rumah, lalu pekuburan. Setelah pekuburan, kasih nasihat lagi di rumah. Seperti leluasa kita berbicara. Tapi saudara, kalau kita mengalami peristiwa itu, sangat sedih. Kita sangat gamblang namanya memberikan nasihat kepada saudara Habiahan. Tapi kalau kita mengalami situasi itu, saudara-saudara, saya nggak tahu apa yang kita mau katakan. Saya selalu berkhotbah di pondok apa namanya, ya, memberikan pekabaran melalui Alkitab. Tempo-tempo cucu saya meninggal dunia. Saya pakai baju hitam, saya pakai jas, lalu pendeta berkhotbah, memberikan nasihat kepada saya. Tapi sudah terdorong hati saya bilang, kenapa pendeta bisa memberkati anaknya, tapi ketika anak kita atau cucu kita meninggal, kenapa kita tidak bisa berkubur? Tiba-tiba tersentak hati saya. Saya bilang, pendeta, biar saya yang bikin sakramen. Saya lah yang menguburkan cucu saya ini, sambil mencucurkan air mata. Dan banyak saya lihat orang jadi menangis melihat saya. Karena saya yang menangis,
Ya kalau orang mati mana tahu lagi dia. Tapi mereka dengan melihat saya menangis, pendeta Sibuya katakan, kok kuat sekali kamu, katanya. Ketika saya melihat air matamu, air mata saya juga bercucuran. Sedih. Tapi ya memang kita harus berpisah dengan saudara-saudara kita, dengan kekasih kita. Kalau kita tidak bersedia menjadi janda, ya jangan menikah. Ya jangan menikah. Kalau kita tidak bersedia menjadi janda. Kalau kita tidak bersedia menjadi duda, jangan menikah. Memang oleh karena dosa ini, saudara-saudara, harus memisahkan kita dari kekasih-kekasih kita. Dan membuat hasur, namanya. Hasur. Hancur hati kita. Sedih. Jadi ketika misi ini memberikan pengalaman ini, dia mengingat peristiwa-peristiwa mereka ketika mereka masih anak-anak. Saya baca dalam cerita Alkitab mengenai lembah, melewati lembah. Di Yerusalem ada namanya satu lembah, dan lembah ini disebut Lembah Baka. Mengapa disebut Lembah Baka? Jadi menurut tradisi, kalau saudara pergi ke sana dan saudara tanya di mana Lembah Baka ini, 3 kali setahun orang-orang datang ke lembah ini, Lembah Baka ini. Dan ketika mereka datang, mereka berjalan dan berjalan. Apa yang dimaksud dengan Lembah Baka ini? Kenapa disebut Lembah Baka? Karena padang belantara, padang yang kering, banyak semak duri, semak belukar, dan banyak binatang buas. Dan dikatakan lembah ini disebut juga, kata aslinya, pohon balsam, atau dalam bahasa Inggris disebut lembah tempat tangisan. Jadi orang menangis. Sudah jalan berliku-liku, semak belukar, padang belantara, terik matahari. Jadi ketika mereka datang ke sini untuk mengingat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, inilah yang disebut lembah balsam atau lembah tempat tangisan. Kalau orang datang ke sana, tempat menangis, dia menangis dan menangis dan menangis, mengingat peristiwa-peristiwa yang lalu, sama seperti dalam cerita ini. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Siapa-siapa yang melewati lembah ini? Yusuf. Lalu yang kedua dikatakan Abraham. Ketika Allah mengatakan kepada Abraham, bawalah anakmu itu dan persembahkan sebagai korban di Bukit Moria. Sebagai korban. Sudah lama ditunggu anaknya. Setelah lahir dan besar, Tuhan minta lagi untuk dipersembahkan sebagai korban. Tetapi dikatakan bahwa Abraham itu adalah orang yang penurut. Tidak heran bahwa dia disebut bapak orang beriman.
ketika dia membawa Ishak anaknya, mereka melalui lembah balsam ini, lembah tangisan ini. Ketika dia membawa anak ini, mereka berjalan bersama-sama. Coba saudara bayangkan, dia peluk anaknya ini, dia bawa, tapi dalam benak hatinya, aku akan menyembelih anakku Ishak. Dalam cerita kuno dikatakan, tidak ada dalam Alkitab ini. Dalam cerita kuno dikatakan, kenapa Ishak susah mencari teman hidup? Ini cerita kuno Israel ini. Karena ketika dia dekat dengan seorang wanita, jangan kamu mau sama dia, karena bapaknya itu adalah pembunuh. Karena dia membawa anaknya, membuat sebuah korban untuk disembelih. Jadi bertahun-tahun lamanya Ishak ini belum mendapat pasangan. Setiap dekat dengan seorang wanita, katakan, jangan mau, pembunuh itu bapaknya. Jadi ini perlu kita memberikan sebuah teladan kepada anak-anak kita. Kalau dikatakan, jangan mau kamu kesini, pengacau itu bapaknya. Atau jangan kamu mau dengan dia, karena ibunya, wah, tidak benar. Timbul sebuah tangisan. Lalu Abraham membawa anak ini. Ketika mereka berjalan berdua, Ishak adalah seorang anak penurut. Dia lihat pengalaman bapaknya. Tetapi saudara, dikatakan dalam Roh Nubuat, ketika Abraham melihat anak ini sedang tidur di kemah, lalu dia melihat istrinya, dia tidak mau memberitahukan kepada istrinya bahwa anak ini akan dikorbankan. Dengan tangisan, lalu dia berpikir, kenapa Tuhan berikan anak ini kalau toh harus dikorbankan? Dikatakan kalau saudara baca dalam buku Roh Nubuat, Alfa dan Omega, dia pergi lagi ke tempat di mana Allah berbicara kepadanya bahwa dia akan memperoleh anak itu. Dia tunggu, tapi nggak ada jawaban. Allah tidak berbicara. Dengan tangisan, air mata, lalu dia harus bawa anak ini berjalan bersama-sama. Saudara, kita sebagai pendeta-pendeta, sebagai pengerja-pengerja, kalau anak-anak kita badungan namanya apa namanya? Gadungan. Kalau anak-anak kita gadungan, apa? Badung. Ya, tidak benar lah namanya ya. Ngacau. Anak-anak pendeta banyak diunai, merokok. Itu oleh karena kita kurang dekat dengan anak-anak kita. Kalau anak itu kita peluk, kita berjalan bersama-sama, saudara, kasih sayang anak itu akan terpadu dengan kita. Ketika dia mau melakukan sesuatu, maka anak itu berpikir, bapakku, mamaku. Minggu lalu, tiba-tiba saya harus mengantar anak saya. Lalu saya kasih SMS kepada officers, dengan tiba-tiba saya harus tidak masuk kantor 2 hari karena ada urusan anak penting. Saudara-saudara, kalau kami naik pesawat, dia memerlukan mobil. Jadi bagaimana caranya, nak? Kita baca di media bahwa penyeberangan Bakahoni dengan Merak itu ombak sedang marah. Ya, ombak sedang marah.
Ini marah ini. Nggak bersahabat lagi, marah dia. Ini gimana caranya? Lalu saya bilang sama anak saya, sudah begini aja nak. Sedangkan Danau Galilea bisa Tuhan teduhkan. Apalagi Selat Sunda. Bukan diteduhkan lagi, saya bilang. Ditidurkan, saya bilang. Bapak, papi percaya? Saya percaya. Ayo kita berdoa. Berangkat kami. Kalau tidak bisa nanti kita pulang ke Jakarta. Tidak apa-apa. Pokoknya kita lalui saja. Wah, ini bersahabat ini. Berteman. Tidak usah khawatir nak. Kalau tidak bisa nanti kita pulang. Tapi saya yakin bahwa Tuhan akan menidurkan. Ini bukan menidurkan, ditidurkan itu laut. Kami tiba di Merak. Lalu kami lihat, nggak ada ombak. Kebetulan kapal ini besar lagi. Lalu kami masuk. Kok lama sekali berangkat Pak? Saya bilang kepada pegawainya. Ini sudah jalan Pak, sudah setengah jalan. Oh, tidak terasa. Karena besar. Lalu datang istri saya di telepon. Sudah di mana sekarang? Ya, kami di laut. Bagaimana ombaknya? Ombaknya disuruh Tuhan tidur. Diperjalankan. Setelah kami lewat, kami lihat bahwa awan sudah gelap. Wah, ini ada apa nih? Wah, selama perjalanan kami ditimpa hujan. Hujan dan petir. Saya bilang sama anak saya, kalau kita sebagai anak Tuhan nak, kemanapun kita, Tuhan tuntun kita. Saudara tahu selama perjalanan 2 hari dengan bawa mobil kami bercerita tentang pacaran, bercerita tentang masa depan. Kalau kamu nak bisa menyelesaikan pendidikanmu, kamu begini. Tapi ingat, kamu anak pendeta, kamu harus baik-baik. Saya yakin ketika Abraham berbicara kepada anaknya Ishak, dia akan menceritakan pengalamannya. Dan ketika kami tidur di hotel, saudara-saudara, saya lihat dia tidur, sudah nyenyak. Lalu saya ambil tangan saya tumpangkan ke kepalanya. Saya doakan dia dengan tetesan air mata. Saya tahu bahwa kami berpisah. Saya yakin bahwa ketika bersaudara ini, ketika saudara mereka yang tertua ini meninggal, tiba-tiba hati dia hancur dan meneteskan air mata. Itu sebabnya dikatakan dalam bacaan kita ini, dalam Roh Nubuat, kasih ilahi meneteskan air mata kesedihan untuk manusia yang dibentuk dalam keserupaan dengan penciptanya yang tidak menerima kasihnya. Kalau kita membaca di dalam Matius 11, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sudah letih lagi, lesu lagi, beban berat lagi. Wah, saya nggak tahu lagi. Tetapi Yesus mengatakan, mari kepadaku, membawa semua persoalanmu. Lalu anak saya ini katakan, papi, kalau aku kuliah nanti, dari mana uang papi? Itu bukan urusanmu nak. Kamu belajar, soal biaya itu urusan saya dengan Tuhan. Kami mempunyai lumbung untuk pendidikan. Lalu lumbung ini dari dulu dengan tetesan air mata, dengan berlutut, Tuhan lumbung ini isi. Kami tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi yang pasti, kamu bisa mengisinya.
Saudara-saudara, lumbung itu diisi, dan diisi. Sudah tamat anak kami semua, lumbung itu masih berisi. Masih ada. Tetapi setelah kita kalkulasi, papi ini kan mahal ini. Kita hitung-hitung bisa 1 miliar kamu kuliah untuk menyelesaikan ini. Saya bilang, tidak apa-apa, kamu gak usah khawatir. Kalau kita membaca Filipi ayat 19, Allahku, ini pengalaman Rasul Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Apa kebutuhan kita? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang kita butuhkan? Tetapi saudara-saudaraku, ini harus kita lalui persoalan ini. Karena lembah itu adalah persoalan. Lembah itu adalah kesusahan. Lembah itu adalah penderitaan. Oleh karena dosa itu kita menderita. Misi ini harus berpisah dengan saudaranya yang dia cintai, yang dia kasihi. Lalu putus di tengah jalan. Patah hatiku jadinya. Merasa berputus asa. Patah hati. Tetapi Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang menanggung beban berat. Dan ayat inti kita ini katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Saudara, mari kita bergumul di dalam segala persoalan lembah. Kalau kita membaca Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apa itu tongkat? Apa itu gada? Tongkat biasanya dipakai oleh gembala untuk menuntun domba-domba itu masuk ke kandang. Jadi dituntun. Tongkat itu salah satu senjata seorang penggembala. Saya adalah seorang penggembala. Kalau ada ular, yang paling cepat senjata kita untuk melawan ular adalah tongkat. Kalau kita pergi ke Bukit Sinai, kita membawa tongkat. Kami dengan pendeta Sofar diberikan tongkat, kami berjalan dengan tongkat untuk memberikan pertolongan. Lalu gadamu dan tongkatmu. Gada itu adalah sebuah tongkat kecil yang selalu dipakai oleh perwira. Itu adalah disiplin. Kalau Soekarno dulu, dia suka seorang wanita, ini tunjuk, itu sudah harus sama dia, itu harus ikut perintah. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan itu adalah gada. Firman Tuhan akan memberikan nasihat kepada kita untuk menuntun kita. Itu sebabnya dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagaimana dengan Denny? Pertanyaan Messi, apakah Denny itu selamat? Apakah Denny selamat? Itu yang tergores dalam pikirannya. Tetapi ingat saudara-saudara, ketika dua pencuri di kayu salib, satu mengatakan, Tuhan, bila mana engkau berada di surga, ingat aku. Pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, tentang keselamatan seseorang itu
cukup sepatah kata. Tidak perlu banyak. Karena keselamatan itu di tangan Tuhan. Kiranya kita yang mempunyai hati letih, lesu, berbeban berat, dan patah hati, remuk, kita datang kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan sebuah jawaban. Tuhan berkati kita.